Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Karimah dengan NIM 1801415 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh MPD MA dan Ibu Rika Sartika. Nah, apa saja sih manfaat yang sudah saya dapatkan setelah mempelajari mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik? Yang pertama, tentunya saya merasa saya jadi lebih paham mengenai konflik dan ternyata saya bisa melihat konflik dari sisi positif dan sisi negatifnya. Kemudian, saya juga jadi lebih paham bagaimana saya harus bersikap ketika saya sedang mengalami konflik atau di lingkungan saya sedang ada yang berkonflik. Nah, di video kali ini, yuk kita belajar mengenai apa saja sih teori sumber konflik di kalangan pelajar dan mahasiswa, serta bagaimana solusinya supaya konflik dapat ditangani dan dicegah. Cek video selanjutnya ya, jangan kemana-mana. Indonesia kerap kali kita temukan mengalami masalah-masalah. Bahkan masalahnya sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi. Salah satu contoh permasalahannya ialah tawuran pelajar. Tawuran atau tubir adalah bentuk dari kekerasan antar geng sekolah di dalam masyarakat di Indonesia. Wiromoto, sosiolog Indonesia, berpendapat bahwa tindakan tersebut sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan stres selama ujian. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa tawuran dapat menyebabkan korban luka hingga kematian. Ada 4 teori mengenai sumber konflik pelajar di Indonesia. Yang pertama, social learning theory. Dalam teori ini mengatakan bahwa perilaku tawuran merupakan hasil mencontoh atau modeling dari perilaku kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Teori yang kedua, yaitu social identity theory. Dalam teori ini menjelaskan bahwa konflik sebagai upaya untuk meningkatkan identitas kelompok sosial dan harga diri para anggotanya. Yang ketiga, reputation enhancement theory. Dalam teori ini menjelaskan bahwa keterlibatan para pelajar dalam kekerasan pelajar difahami sebagai upaya untuk meningkatkan reputasi mereka di hadapan anggota kelompok lainnya agar terlihat sebagai anggota kelompok yang setia. Dan yang keempat ialah irrationality theory, di mana dalam teori ini menjelaskan bahwa keterlibatan individu dalam perilaku kolektif tidak didasarkan pada pertimbangan rasional pelakunya. Pada situasi problematik dalam suatu kerumunan, seseorang mungkin berperilaku irasional karena pengaruh kerumunan tersebut. Adapun solusi yang bisa saya berikan untuk mencegah dan menangani konflik. Yang pertama dengan memberikan pendidikan moral untuk para pelajar. Yang kedua, menghadirkan seorang figur yang baik yang dapat dicontoh oleh para pelajar. Yang ketiga, memberikan perhatian yang lebih baik untuk para remaja yang sejatinya sedang mencari jati diri mereka. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dengan memfasilitasi para pelajar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat di sela-sela waktu luangnya, itu baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.